Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada hari Selasa 25 Juni 2024. Di penghujung bulan ini berarti kita sudah hampir mengakhiri pertengahan tahun ini. Dan saya sendiri merasa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dengan istri dan pelayanan. Saya berharap saudara pun merasakan hal yang sama, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya, izinkan saya kembali menemani saudara-saudara semua dalam renungan malam yang saya buat ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita tidur dan beristirahat. Dan juga tentunya di hari-hari lain di mana saudara sempat mendengarkan renungan ini, bagikan kepada orang lain kalau saudara diberkati melalui renungan ini. Haleluya, hari ini kita belajar dari satu tokoh yang sangat prominent, terkenal dan luar biasa dipakai Tuhan di dalam perjanjian baru, dan ia bernama Rasul Paulus yang nama aslinya sebelumnya adalah Saul. Saudara, saya beri judul renungan ini Paulus Budak Allah. Kenapa saya sebut dia budak Allah? Karena dalam banyak surat-surat yang ditulisnya, dia selalu membuka dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Kata hamba di situ adalah doulos dan lebih tepat diterjemahkan sebagai budak. Paulus mengajarkan kita kerendahan hati yang luar biasa, yang menganggap dirinya di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa dan hanya budak yang bebas diperlakukan apa saja oleh Tuhannya, dan dia tahu Tuhan yang dia layani adalah Yesus Kristus juru selamatnya. Paulus, kita akan membaca sama-sama di dalam Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Sekali lagi dalam ayat ini, Paulus menekankan dirinya sebagai budak atau hamba Allah yang benar-benar dipakai untuk memelihara iman orang-orang pilihan yang Tuhan sudah tetapkan untuk diselamatkan. Ada begitu banyak hal yang saya bisa share dan bagikan mengenai Rasul Paulus ini yang bisa kita belajar. Namun karena waktu yang saya buat untuk renungan ini saya batasi maksimum 6-7 menit, maka saya tidak bisa mengupas semuanya. Intinya, Paulus adalah penganiaya jemaat Tuhan. Ia pembenci kekristenan. Namun Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Paulus dari keturunan Benyamin, orang Farisi yang sangat fasih dan menguasai hukum Taurat, belajar dari seorang rabi Yahudi yang bernama Gamaliel. Saya percaya Paulus karena keteguhan hatinya memelihara hukum Taurat, dia mengambil keputusan untuk menganiaya jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Dan para teolog berpendapat Paulus pada masa-masa remaja menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus, dan dia jugalah yang menyetujui kematian dari Stefanus yang pada saat itu dirajam oleh batu yang kita sudah belajar beberapa hari yang lalu karena imannya memberitakan Injil. Namun dalam satu perjalanan dari Yerusalem menuju Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan Yesus nampak kepadanya dalam sinar yang terang, dan pada saat itulah Paulus benar-benar bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Dan bahkan Paulus menulis 2/3 kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Melalui Rasul Pauluslah penginjilan tersebar ke daerah-daerah non-Yahudi, termasuk ke Turki, Yunani, Roma, dan tentunya juga di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas anak-anaknya, sehingga memakai anak-anaknya untuk pemberitaan Injil termasuk Paulus bagi orang-orang non-Yahudi. Paling tidak kita bisa belajar 3 hal dari Paulus malam hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan bisa menyelamatkan siapa saja. Sejahat apapun orang seperti Paulus atau pembegal atau perampok, penjinah, pembunuh, dan lain sebagainya, Tuhan sanggup menyelamatkan mereka dan mengubahkan mereka dipakai untuk kemuliaan dan kerajaannya. Lalu yang kedua, kita belajar dari Paulus bahwa dia adalah orang yang sangat rendah hati
Dia menyebut dirinya sebagai budak, hamba Allah yang tidak ada artinya apa-apa. Namun sekalipun dia rendah hati, dia sungguh-sungguh powerful witness, orang yang memberikan kesaksian dengan penuh kuasa mengenai Yesus Kristus Juru Selamat. Karena itu ia tidak takut-takut untuk memberitakan Injil, dan kita tahu akhir hidup Paulus dia dipenggal di pertengahan tahun 60-an oleh di bawah Kaisar Nero. Inilah teladan Paulus bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir kita belajar dari Paulus, bahwa setiap orang yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itulah hidup yang Paulus lakukan. Dia sungguh-sungguh surrender completely to God, to be used mightily for the glory of God, for the kingdom of God. Dan kita tahu Paulus dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan banyak orang dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Biarlah renungan malam ini mengingatkan kita dan bersyukur akan keberadaan Paulus yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kita, anak-anaknya. Dan kita belajar dari tokoh Paulus ini mengenai keselamatan bisa mencapai siapa saja. Lalu kita belajar kerendahan hati dari Paulus dan juga penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Sehingga besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan nama Tuhan yang baru setiap hari. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom.